Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Nur Rashid dengan NIM A1C221027 dari kelas R001 Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Di sini saya akan menyampaikan jawaban saya mengenai soal ujian tengah semester Agama 2 dengan dosen pengampu mata kuliah Bapak Muhammad Sobri, SPDI, MPD. Baiklah, langsung saja ke pertanyaan pertama, yaitu sebutkan rukun iman, Islam, dan ihsan. Rukun iman ada 6, yaitu pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar atau takdir baik dan takdir buruk. Selanjutnya, rukun Islam. Rukun Islam ada 5, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat, pergi haji bagi yang mampu. Dan yang terakhir, rukun ihsan. Ihsan merupakan cara bagaimana seharusnya kita dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika malaikat Jibril bertanya mengenai ihsan, Rasulullah bersabda, yang artinya yaitu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Maka apabila kamu tidak bisa beribadah seolah-olah melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Nah, dalam hadis tersebut, Rasulullah mengajarkan kita agar dalam beribadah dilakukan dengan cara seolah-olah kita sedang berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan derajat ihsan yang paling utama. Namun apabila tidak bisa mencapai kondisi seperti ini, maka hendaknya kita beribadah kepada Allah dengan dipenuhi rasa takut akan siksanya. Ketika kita bisa menghadirkan perasaan seperti ini, kita akan terbawa dalam tingkat ibadah yang lebih dekat dengan Allah dengan perasaan khusyuk, takut, penuh harap, serta ikhlas. Selanjutnya, pertanyaan kedua, yaitu mengenai sifat wajib dan mustahil bagi Allah dan Rasul. Sifat wajib bagi Allah ada 20, yaitu wujud artinya ada, kidam artinya dahulu, baqa artinya kekal, mukhalafatul lil hawadisi artinya berbeda dengan semua makhluk, qiyamuhu binafsihi artinya berdiri sendiri, wahdaniyah artinya maha esa, kudrat artinya kuasa, iradat artinya berkehendak, ilmu artinya mengetahui, hayat artinya hidup, sama artinya mendengar, basar artinya melihat, qalam artinya berbicara, qadiran artinya maha kuasa, muridan artinya maha berkehendak, aliman artinya maha mengetahui, hayyan artinya maha hidup, sami'an artinya maha mendengar, basiran artinya maha melihat, mutakaliman artinya maha berfirman. Lanjut, mengenai sifat mustahil bagi Allah. Sifat mustahil bagi Allah ada 20, yaitu adam artinya tiada, hudus artinya fana, mumasalatul lil hawadisi artinya ada yang menyamai, ihtiyaju li ghairihi artinya memerlukan yang lain, ta'adud artinya berbincang, ajizun artinya lemah, karaha artinya terpaksa, jahlun artinya lemah, mautun artinya mati, samun artinya tuli, umyun artinya buta, bukmun artinya bisu, ajizan artinya zat yang lemah, karihan artinya zat yang terpaksa, jahilan artinya zat yang lemah, maitan artinya zat yang mati, asoma artinya zat yang tuli, amma artinya zat yang buta, dan abkoma artinya zat yang bisu. Selanjutnya, sifat wajib bagi Rasul, yaitu ada 4. Pertama, sidik artinya jujur, kedua, amanah artinya dapat dipercaya, ketiga, tablik artinya menyampaikan, dan keempat, fatonah yang artinya cerdas. Selanjutnya, sifat mustahil bagi Rasul. Sifat mustahil bagi Rasul ada 4, yaitu kizib artinya bohong, khianat artinya tidak dapat dipercaya, kitman artinya menyembunyikan, dan baladah artinya bodoh. Lanjut ke soal ketiga, yaitu bacaan sholat mayit. Dalam sholat mayit terdapat rukun sholat, yaitu pertama, niat, yaitu menyengaja melakukan sholat atas mayit dengan 4 takbir menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Kedua, 4 kali takbir yang diselingi oleh beberapa bacaan.
Ketiga, membaca Al-Fatihah sesudah takbir pertama. Keempat, membaca sholawat kepada Nabi SAW sesudah takbir kedua. Kelima, berdoa setelah takbir ketiga. Keenam, berdoa sesudah takbir keempat. Dan ketujuh, salam. Berikut ini bacaan salat maid perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli ala hadhil mayyitati arba'at takbiratin fardal kifayah imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Soal keempat yaitu tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Secara bahasa, akidah berarti keyakinan atau kepercayaan. Sedangkan secara istilah, akidah adalah sesuatu yang menjadi keyakinan dalam diri seseorang dan digunakan sebagai pedoman dan tuntunan hidup. Sehingga akidah dapat mendasari setiap sikap, tingkah laku, dan segala yang hal dikerjakan oleh seorang muslim. Syekh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin dalam buku Akidah Ahlussunnah wal Jamaah menjelaskan hanya akidah yang benar disertai amal saleh yang dapat mengantarkan seseorang muslim kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nahl ayat 97 yang artinya, barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Dikutip dari jurnal Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia, antara Al-Asy'ariyah dan ahli hadis oleh Fauzi, akidah Ahlussunnah wal Jamaah merupakan aliran terbesar umat muslim di Indonesia bahkan dunia. Ahlussunnah wal Jamaah merupakan golongan atau orang-orang yang mengikuti perilaku Nabi Muhammad dan para sahabat sesuai Al-Quran dan Sunnah. Menurut Syekh Hasyim Asy'ari dalam kitab Zidayat Ta'liqat, kelompok ini terhimpun dalam 4 mazhab, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, dan mazhab Hambali. Subaidi dalam buku Pendidikan Islam Risalah Ahlussunnah wal Jamaah An-Nadiriyah, Kajian Tradisi Islam Nusantara, Faham Akidah Ahlussunnah wal Jamaah mulai tersebar dan dikenal di seluruh dunia setelah 4 tahun hijrah Nabi. Lebih tepatnya sesudah musyawarah besar umat Islam yang dipimpin oleh Imam Abi Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Dari musyawarah tersebut menghasilkan beberapa keputusan, yaitu pertama, akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah akidah yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya perilaku agamanya kepada Al-Quran dan hadis. Kedua, segala hukum yang dipandang harus berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Ada 4 hukum akidah Ahlussunnah wal Jamaah, diantaranya akidah tauhid, yakni salah satu akidah yang berpangkal pada tafwid dan ta'wil yang mu'tabar. Kedua, akidah fikih didasarkan pada 8 mazhibul arba'ah, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Sufyan Tsauri, Sufyan bin Uyainah, Abu Ishaq bin Ruhaywi, dan Auzi. Ketiga, akidah negara, yaitu keputusan ijma' umat yang menitik beratkan kepada kemaslahatan. Keempat, akidah tasawuf atau tarikat, apapun yang bersumber kepada Al-Quran dan hadis sahabat Nabi yang dipandang benar. Istilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah cukup populer di kalangan umat Islam. Berdasarkan pada hadis berikut, Rasulullah bersabda,
Kaum Yahudi bergolong-golong menjadi 71 golongan, dan kaum Nasrani bergolong-golong menjadi 72 golongan, dan umatku akan bergolong-golong menjadi 73 golongan, semua di neraka kecuali yang satu. Kemudian para sahabat bertanya, siapakah satu yang selamat itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Selanjutnya pertanyaan terakhir, yaitu hubungan Islam dan ilmu pengetahuan. Islam adalah agama yang menjadi sumber inspirasi dan motivasi dalam hal pengkajian berbagai fenomena alam. Beberapa ilmuwan muslim yang telah mengukir namanya dalam sejarah IPA seperti Jabir Ibnu Hayyan dan Al-Kindi adalah merupakan bukti tentang bagaimana Islam sebagai agama universal yang sangat hirau dengan pengembangan ilmu pengetahuan dari zaman ke zaman. Manusia sebagai ciptaan Tuhan dengan kesempurnaan akal pikirannya, di dalam ajaran Islam dianjurkan untuk membaca ayat-ayat yang tersirat lewat fenomena dan keteraturan alam. Dengan kajian-kajiannya yang kemudian menjadi ilmu pengetahuan dan terderifikasikan dalam wujud teknologi. Kehidupan manusia menjadi lebih mudah dan sejahtera dengan mengetahui dan merenungi berbagai keteraturan dan fenomena alam yang ada akan menimbulkan keimanan, ketakwaan dan kesadaran rohaniyah dalam diri manusia bahwa betapa kecilnya makhluk manusia dan betapa besarnya Tuhan sebagai pencipta alam semesta serta segala isinya. Agama Islam adalah agama keselamatan. Tuhan tidak memaksakan seseorang untuk beragama Islam atau tidak sama sekali. Agama Islam telah memberi pilihan dan panduan kepada manusia tentang jalan hidup yang akan dilaluinya. Dengan ilmu pengetahuan, manusia akan lebih bijaksana untuk menentukan pilihan-pilihan hidup. Hidup dengan pengembangan ilmu atau tidak. Hidup dengan ajaran Islam atau tidak, dan hidup dengan pengembangan ilmu yang didasari ajaran Islam atau tidak. Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa ilmu tanpa iman bencana dan iman tanpa ilmu gelap. Dengan demikian harus dilakukan pengkajian fenomena alam dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dalam konteks mempertebal iman, takwa dan sikap rohaniyah kepada Tuhan dengan berpijak pada sejarah bagaimana kejayaan Islam dalam penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan sejak zaman pertengahan hingga sekarang adalah merupakan kesinambungan dan perubahan. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.